Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 5, Yesus yang sama di bumi dan di sorga. Ini cerita tentang ke-24 tua-tua dan keempat binatang dalam penglihatan Yohanes di Patmos. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkungi tahta itu. Gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Sekian sampai 5 ayat saya akan bahas satu persatu. Ambil catatan, kita akan belajar firman. Kitab Wahyu banyak kesalahpahaman di dalamnya. Banyak yang bilang itu kitabnya antikristus lah. Interpretasi macam-macam. Sebenarnya sederhana, Wahyu 1 ayat 1 bilang inilah wahyu Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari terang Kristus, kita membacanya itu dengan pikiran Yesus di tengah-tengah kitab Wahyu. Kita akan peroleh banyak aplikasi. Kitab Wahyu itu banyak pewahyuan untuk hidup kita. Memang bicara soal kejadian-kejadian dan nubuatan. Tapi mari kita ambil faedah dari kitab Wahyu yang seringkali dijauhi. Ini kitab yang luar biasa. Nah, kita akan belajar sesuatu tentang Yesus yang kita sembah. Bahwa dia itu sama. Di bumi hari ini dan di sorga nanti kalau kita mati atau Tuhan datang kembali. Yesus gak berubah. Kita baca dulu ayat 1. Kemudian daripada itu, setelah segalanya berlalu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Berhenti di sana. Katakan sebuah pintu terbuka di sorga. Saya merasakan di nada Yohanes ada suatu kelegaan. Sebuah pintu terbuka di sorga. Beberapa profesi sering melihat orang di transisi antara hidup dan mati. Dokter terutama. Apalagi di ER, emergency room. Pendeta juga sebenarnya mengalami itu. Saya bolak-balik melihat orang itu sebelum meninggal dunia. Saya lihat ada 2 hembusan nafas terakhir. Selama 30 tahun lebih, 30 tahunan saya intensif melayani. Saya melihat orang yang matinya legawa dan orang yang matinya teror. Bener loh, hidup itu sementara. Mau hidup 80-90 pun sekarang jarang. Sekarang banyak orang yang mati muda. Tapi sekalipun kita mati tua, umur 100 tahun lah katakanlah. Apa sih artinya dibandingkan dengan 1.000.000 tahun kali 1.000.000.000? Janganlah cari harta di bumi saja. Carilah harta di sorga. Takutlah akan Allah yang bisa melemparkan baik tubuh maupun jiwamu masuk ke dalam neraka. Allah yang sama yang menuliskan nama kita dari kutukan ke kitab kehidupan. Dia sanggup dan dia pegang kunci mati, kunci maut di tangannya. Yang membuat orang itu mati legawa adalah melihat pintu gerbang sorga terbuka untuk dia. Saya melihat bagaimana sekalipun anak-anak Tuhan dalam pengalaman saya meninggalnya itu karena sakit atau karena apa. Tetap ya hembusan nafas mereka itu sorgawi. Kalau Yesus yang jemput. Beberapa orang kesaksiannya begini sebelum mati. Dalam pengalaman saya ya, keluarga atau bukan jemaat. Saya melihat ada orang yang begini, bilang begini. Saya melihat si itu si ini. Bukan berarti mereka komunikasi dengan arwah, tidak. Tapi orang itu kalau sudah mau meninggal, kecuali kalau dia meninggalnya itu mendadak misalnya kecelakaan lalu mati gitu aja ya. Tapi kalau ada prosesnya, dia itu mengalami sesuatu. Bahkan siapa tahu orang kalau meninggalnya itu karena kecelakaan di detik terakhir apakah dia lihat sesuatu, kita nggak tahu. Karena dia tidak survive, tidak bertahan untuk menceritakan. Orang-orang itu mulai melihat orang-orang kudus yang sudah meninggal. Biasanya yang mereka kenal.
Bukan berarti komunikasi tidak. Tapi seperti ada asyir-asyir yang Tuhan sudah pasang untuk menyambut dia datang. Itu amazing loh, itu membuat damai sejahtera. Aku ketemu sama ini, ketemu sama engkongnya, ketemu sama siapa. Bukan arwah ya, ini orang-orang kudus yang sudah meninggal, orang-orang percaya. Dan mereka biasanya mengembuskan nafas dengan legawa itu, pasti mereka melihat sesuatu andaikan saya bisa interview ya. Kalau mereka bisa kembali dari mati ya, saya mau tanya nih. Kamu lihat apa sih? Ketika Yohanes melihat sebuah pintu terbuka di sorga, dia bukan mau mati. Tapi Yohanes waktu itu umurnya sudah tua, mungkin umur 80, 90, siapa tahu. Dia sudah di usia-usia lanjut sekali, sudah dekat sekali dengan gerbang sorga. Tahukah setiap orang hidup hanya sekali lalu penghakiman? Kita itu either antara tidak ada di tengah-tengah. Antara kita ini berjalan menuju gerbang sorga atau gerbang maut. You hanya berjalan ke salah satu. Karena itu jam kehidupan diputar sekali, jangan pernah main-main dengan itu. Keselamatan itu untuk hidup ini. Akhirat sudah terlambat. Waktu Yohanes melihat sebuah pintu gerbang terbuka di sorga, dia legawa. Karena orang yang matinya teror, itu mereka itu lihat gerbang maut. Misalnya saya pernah melayani satu orang yang tidak mau terima Tuhan. Wih, itu waktu saya masih mahasiswa sekolah teologi lagi, waktu saya di Kanada. Ngeri sekali. Dia berkata sama saya sebelum hembusan terakhir itu di sebuah panti jompo saya layani. Temennya terima Tuhan, dia enggak. Tapi sampai akhir hidupnya dia masih menghujat dan dia berkata sebelum meninggal. Dalam bahasa Inggris ini orang bule. Dia berkata, my mind is willing, my heart is hardened. Pikiranku mau, dia bilang. Philip, dia panggil saya. Pikiranku mau. Dengan ngos-ngosan tentunya dia bilang. Tapi hatiku nggak bisa. Dengan itu dia meninggal dunia. Dia mengembus. Saya melihat teror di wajahnya meskipun dia merem matinya. Saya ngelihat itu. Sebagai seorang mahasiswa umur belasan tahun, itu bisa jadi trauma buat saya. Tapi hari itu menjadi doktrin yang luar biasa dalam kehidupan saya. Jangan main-main dengan hari kematian. Karena itu pasti datang. It's sooner than you think. Bukan berarti di sini saya doakan pendek umur, semua panjang umur. Kita kalau ulang tahun selalu dinyanyikan panjang umurnya. Siapa berani waktu nyanyikan untuk temannya pendek umurnya, minta dikebukin sekampung. But it's sooner than you think because we never think of death. Kita tidak pernah mikir tentang kematian. Tapi jauh lebih cepat daripada yang kau kira. Termasuk anak muda. Kenapa artinya 80-90 tahun sih dengan miliaran tahun kali miliar? Hidup kita tuh sebentar. Pernah sekali saya melihat juga seorang tua. Saya nggak lihat langsung nih waktu dia mati. Tapi saya tahu di minggu itu ketika saya layani, nggak semua orang saya layani menerima Tuhan loh. Dia melihat ular. Lalu dia melihat penyiksaan. Aduh itu hari-hari terakhir sebelum dia mati binasa. Karena dia tetap tidak terima Tuhan. Sebuah pintu terbuka di sorga. Yohanes legawa. Do you know that when you die, kalau Yesus ada di dalam hatimu, ini bukan kata-kata klise sekolah minggu. If Jesus is found in your heart truly, dan hidupmu bertobat, tidak usah ragu lah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan kita itu siap. Hidup adalah Kristus maka mati adalah keuntungan. Itu pintu terbuka untuk kita. Ada satu pintu yang terenganga selalu terbuka, nggak pernah tutup untuk kau dan aku. Gerbang sorga. Saya nggak takut mati. Mungkin saya takut prosesnya mati. Siapa nggak takut sih disuntik, dioperasi jikalau itu penyakit ya. Atau kalau kecelakaan, siapa nggak takut sih? Mungkin proses matinya kita gemetar. Saya mungkin, tapi matinya sendiri sudah hilang sengatnya. Maut kehilangan sengatnya. Saya ingin kita semua hidup dalam damai sejahtera hari ini. Bahwa Yesus yang kau sembah hari ini itu, Yesus yang sama nanti di akhirat. Jangan tinggalkan dia demi karir, demi jodoh. Please jangan tinggalkan. Karena kalau kau tinggalkan Yesus itu, ketemunya ya Yesus itu lagi nanti pada waktu kau mati. Yesus yang kau khianati itu ketemu lagi nanti. Hai Yudas Iskariot, Yudas yang sama di akhirat nanti. Yang harus dirimu mempertanggungjawabkan. Anda harus mempertanggungjawabkan diri kepadanya. Yesus yang sama. Berarti Yesus yang sama yang kita pegang hari ini. Itu yang akan membawa kita ke Bapa.
Jangan remehkan nama Yesus, jangan sebut dengan sembarangan. Yohanes 14 katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, jikalau tidak aku akan mengatakannya kepadamu. Lalu dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti kalau kita mati, skenarionya begini. Entah yang jemput kita itu malaikat Tuhan, yang pasti bukan malaikat maut. Atau Tuhan Yesus sendiri, gak tahu. Pokoknya pasti kita akan jatuh ke tangan Tuhan. Wong di bumi kita menyembahnya Tuhan kok. Kita mengabdi kepadanya, kita layani dia, masa Yesusnya beda? Pasti nanti kita ketemu Tuhan Yesus. Entah dijemput malaikat dulu, gua gak tahu. Entah langsung Tuhan yang menjemput, saya gak tahu. Tapi pasti Yesus. Dan Yesus itu akan membawa kita ke Bapa. Yesus yang sama yang hari ini kita elukan di gereja, kita nyanyi. Yesus yang sama yang hari ini kita percaya. Dia akan membawa kita ke Bapa. Bapa di sorga, pencipta kita. Dalam kondisi kita ditebus dan dibela. Bukankah dia redeemer? Dialah penjuru selamat kita. Karena itu jangan pernah remehkan. Izinkan saya pakai term ini, agamamu ini. Karena agamamu ini bukan agama tapi keselamatan. Jangan Anda tinggalkan Yesus, jangan kau sangkali dia. Petrus itu karena dia bertobat. Kalau dia gak bertobat setelah sangkali Tuhan 3 kali, ayam berkokok 2 kali. Petrus juga akan binasa seperti Yudas. Karena dia bertobat, Yudas gak bertobat, dia bunuh diri. Jadi bukan berarti Yudas itu dosanya lebih berat dari Petrus, Petrus lebih ringan. Enggak. Yang satu menjual Yesus, yang satu menyangkali dan mengutuki nama Yesus di depan perapian. Sami mawon, sama aja. Cuman yang satunya bertobat, yang satunya gantung diri. Jangan main-main, hidup ini kesempatan. Yesus yang sama nanti akan ketemu dengan Anda. Kalau Anda lari dari dia, masa mungkin akan spend time sama dia di akhirat? Nggak mungkin lah kalau Anda lari dari dirinya. It's the same Jesus. Kalau pernah kita seringkali dengar pepatah ini, Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Coba izinkan saya mengatakan dengan sebuah aplikasi dalam kekekalan. Itu good news atau bad news tergantung cara hidupmu. Then he's the same Jesus that you are about to meet after you breathe your last. Setelah engkau menghembuskan nafas terakhir, dia Yesus yang sama. Meternya jalan. Anda sangkal ya ketemu di sana. Anda cinta ketemu di sana. Aku mau cinta Yesus selama-lamanya. The same Jesus. Same Jesus. Ibu gembala saya yang di Kanada, gereja pertama yang saya bertumbuh di dalamnya karena setelah saya bertobat, hari-hari ini will breathe her last. Hari-hari ini akan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sampai akhir hayatnya, sudah agak sedikit ngomongnya gak jelas, udah gak bisa ngomong sekarang. Cabut selang. Itu masih terus sebut Yesus dalam gigauannya. The same Jesus he loved so well. Dan saya beruntung sekali. Waktu dia satu waktu masih bisa bicara, adik saya ke sana untuk besuk, baru khusus ke Kanada untuk membesuknya. Saya gak bisa, mana bisa, saya ada di Jakarta. Kemarin saya meresmikan Bali, saat teduh bersama. Berapa bulan lalu saya sudah di situ untuk ketemu dulu. Nama saya disebut 2 kali dia berhenti. Padahal sudah gak terlalu bisa mikir secara jernih. When you know, the day you die, whatever is in your heart is gonna be in your mouth. Apapun yang ada di hatimu selama hidupmu, sebelum seseorang itu koma, sebelum seseorang itu sudah gak bisa mikir lagi, sebelum seseorang itu sekarat, itu tetap akan ada di mulutmu. Saya mengucap syukur untuk beliau, karena beliau yang menyelamatkan saya dari bunuh diri tahun 1992. Sampai sekarang masih tetap melekat di hatinya. Saya beruntung disebut 2 kali, yang lainnya cuma sekali, beruntung 2 kali lalu dia berhenti. Philip. Tapi Yesus tetap dia cinta sampai hari ini. Hari-hari ini detik-detik terakhirnya. Saya ingin tuh saya melihat bagaimana orang-orang yang sebelum meninggal itu kalau imannya kuat, ya kuat dia nanti sampai akhirat.
Kalau enggak ya enggak. Jangan pernah berkata aku kuatkan imanku nanti terakhir-terakhir aja. Enggak mungkin. Impossible. You're risking something too great. Anda meresikokan sesuatu yang terlalu time motion. Terlalu resiko, terlalu bahaya. Makanya itu kalau Anda dan saya mau melayani Tuhan itu sekarang, mumpung sehat. Kalau kita mau join gereja itu jangan tunggu nanti trauma bersih. Sampai kapanpun kalau Anda pernah trauma sama gereja sama orang Kristen, sampai kapanpun trauma itu melekat kecuali Anda lawan. Pertobatan itu gak proses. Pertobatan itu a decision. Sebuah keputusan tegas, setelah itu diproses untuk semakin kuat. Jangan tunggu nanti. Sekarang waktunya. Ini baru satu ayat belum setengah. Kita selesain ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Just imagine, bayangkan kalau pintu tertutup. Bayangin kita mati lalu ketuk-ketuk pintu. Gak dibuka seperti zaman Nuh. Atau seperti perumpamaan wanita yang bodoh itu. Telat. Saya gak kepingin perasaan teror itu nanti di ujung hidup saya. Saya jaga tiap hari untuk hari wisuda. Hari kematian atau kedatangan Tuhan kedua kali adalah our graduation. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya. Berhenti di sana. Garis bawahi suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku. Yohanes ini sahabat karibnya Yesus Kristus sekalipun dia murid. Yohanes ini murid yang paling dikasih Yesus. Saat perjamuan kudus dialah yang duduk merapat mendekat di dada Tuhan. Jadi dia hafal sama suaranya Tuhan Yesus. Jadi pada waktu dapat penglihatan ini, dia gak ketemu Tuhan Yesus sudah ada 60 tahun kali. Seperti kita, dia hidup oleh iman. Sebelumnya dia berjalan dengan Tuhan secara jasmani. Jadi dia hafal, kalahnya kita sama Yohanes, sama Rasul-Rasul Yesus Kristus adalah kita dengan iman, kita mendengar suara Tuhan itu dalam hati. Mereka mendengar suara Tuhan itu hafal sungguhan. Suaranya itu seperti apa, serak-serak basah kayak, rendah kayak, tinggi. Mereka tahu, kalau kita kan gak tahu, kita hanya tahu suaranya bicara apa. Kalau dia tahu warna suaranya, jadi ini orang dekat sekali sama Tuhan. Dan ternyata setelah 60 tahun gak ketemu Yesus secara audible dan fisik itu, Yohanes ketemu Tuhan lagi di Patmos mendapat penglihatan yang nyata, rohnya dibawa ke sorga, dan dia mendengar suara yang dahulu telah didengar berkata kepadanya, dia masih mengenali suara itu. Isn't that wonderful? Makanya saya tidak mau sehari saya lalui tanpa mendengar suara Tuhan. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, gimana caranya kita tahu itu suara Tuhan atau enggak? Kita nggak tahu. Kita hanya bisa baca Alkitab dengan hati yang haus dan lapar. Dituntun Roh Kudus, kita kan tahu sendiri. Suara Tuhan tuh nggak akan asing karena domba mendengar suara gembalanya. Orang Kristen terlalu nggak pede deh kalau sama suara Tuhan. Sama suara setan jauh lebih percaya diri. Gak percaya? Orang yang GR sama setan gimana? Tidur sendirian. Setan, kok tahu setan? Hebat dia apakah? Padahal itu cuman merenggangnya pintu atau kena angin. Atau duduk di atas. Padahal kucing. Dia berkata, dalam nama Yesus. Kucingnya kaget, kenapa aku dilawan sama nama Yesus? Sejak kapan nama Yesus untuk usir kucing? Kalau setan kita semua bisa dengar. Suara jahat di hati kita, pikiran jahat, setan lewat. Tuhan gak pernah kita yakin. Ada orang tanya sama saya, kok tahu saya kasih perumpamaan ini. Suatu hari ayah saya telepon saya. Baru manggil saya Philip, papa saya. Baru V, belum lipnya. Saya udah bilang, Pak, bukan karena saya lihat nomornya. Zaman dulu belum ada HP, belum keluar nomornya. Telepon saya. Saya selalu langsung tahu. Waktu saya sekolah jauh, papa saya baru V, belum lip, saya sudah bilang, Pak. Anda tanya sama saya, kok tahu? Ya nggak tahu. Jelaskan suara papa saya, ya mirip seperti suara laki-laki lainnya. Cuman hafal itu karena apa? Karena familiar. Karena saya bertumbuh. Saya besar di rumah papaku. Kalau Anda mau tahu suara Tuhan, baca firman yang rajin. Mana suara Tuhan? Nggak usah cari nabi, nggak usah cari profesi. Baca terus dengan hati yang haus. Minta Roh Kudus tuntun. Lama-lama kan kita mengenali suara Tuhan. Karena itu penting. Suara Tuhan nanti itu yang akan Anda dengar ketika Anda mati.
atau ketika Yesus datang kembali. Jangan sampai kita itu gagal mendengar suaranya. Bukan operasi besar, saya pernah operasi lutut saya tahun-tahun yang lampau. Anda pasti pernah dengar lah, saya pernah masalah dengan lutut saya. Duri dalam daging lah. Waktu saya dioperasi itu 6 jam. Operasinya panjang, mestinya cuma berapa jam doang, tapi ternyata macam-macam di sini. Ini luar biasa. Departemen store ini. Waktu saya bangun dari anestesi itu, saya itu kayak seperti hal pertama yang muncul dari mulut saya. Ini kan orang baru bangun dari tidur karena dibius. Itu rasa kayak damai gitu. Kan saya sakit, mestinya kan gak damai, meskipun sakitnya gak berat. Tumor jinak lah, tapi jumlahnya ribuan lah di sini saya. Gak boleh salah handle, kalau salah handle itu bisa jadi ganas. Jangan dibuat rumor ya, Pastor Philip kena kanker. Orang ngawur pol. Just pay attention to what I say, not what I don't say. Ini, pada waktu saya bangun itu, saya rasa damai. Seperti saya mendengar ada orang yang berbicara pada saya belum bisa mikir nih. Orang kalau baru anestesi selesai bangun itu kan masih kena obat penenang ya. Ini masih tenang, gak bisa mikir apa-apa. Itu kalau saya dikasih mikrofon khotbah langsung gak tahu mau ngomong apa. Tapi saya seperti mendengar suara dan saya gak bisa merekayasa karena itu detik pertama saya melek. Seperti ada orang berbicara pada saya, I love you. And I've healed you. Saya tahu tuh suaranya juru selamat saya tahu tuh suara gembala saya. Saya harap saya akan rasa yang sama. Jangan sampai orang yang gak pernah latihan dengar suara Tuhan nanti otomatis Tuhan berkata, naiklah kemari. Siapa ini? Siapa ini? Lalu ketinggalan pesawat. Ini cuma kiasan aja ya, ilustrasi bukan doktrinal. Semoga Anda bisa meresapilah apa yang Roh Kudus hendak katakan kepada Anda. Mendengar suara Tuhan itu faedahnya bukan hanya untuk menuntun kita dapat jodoh, menemukan jodoh, memperoleh pekerjaan, atau untuk menuntun seseorang, ini lagi cekivan untuk penginjilan, itu semua iya. Tapi mendengar suara Tuhan itu faedahnya sampai kekekalan. You will recognize His voice. Seperti Yohanes gak pernah lupa suaranya waktu perjamuan terakhir itu. Suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku. Dia tahu itu suara siapa. Seperti bunyi sangkakala katanya. Naiklah kemari. I love it. Inilah keintiman dengan Tuhan. Saya bangun keintiman dengan Tuhan bukan hanya soal memenangkan jiwa. Itu iya. Saya kemarin waktu lagi breakfast, saya sudah tinggal di Jakarta, datang udah berapa hari. Dari Bali hari Kamis saya sudah terbang ke sini. Ada urusan-urusan yang harus saya lakukan. Lalu pada saat saya hari Jumat, saya makan sama anak saya. Keburu-buru ada janjian. Waktu saya makan duduk, saya melihat ada satu staf hotel, tempat saya tinggal. Saya seperti mendengar suara sepoi-sepoi bahasa ya. Saya gak yakin sih suara siapa, tapi gak mungkin salah. Saya gak mikir apa-apa, lagi makan cepet-cepet kok, lagi buru waktu. Itu domba tersesat. Aku mencarinya. Nah, gimana saya interupsi? Staf hotel bicara sama tamu, sama staf manajer juga, manajer atau apalah, pokoknya sama-sama staf hotelnya. Bicara sama tamu di ruang breakfast. Ada masalah kek atau hanya ramah tamah, saya enggak tahu dan saya keburu-buru, 5 menit pun enggak ada waktu. Saya makan oatmeal cepet-cepet langsung lari. Lalu, udah keesokan hari saya makan sama family, hari Sabtu kemarin. Langsung disapa sama orang itu. Dan berkata, Pastor Philip doakan saya domba terhilang. Lalu saya cuma bilang sama dia, kemarin saya lihat kamu di situ kan. Dia bilang, iya. Ngomong sama ini kan, iya sama teman, sama rekanmu, kolega, iya. Itu Tuhan sudah bilang sama saya, Anda domba yang tersesat. Nangis langsung, tapi nanti doakan saya waktu di meja ya, jangan di sini. Oke, saya makan sama keluarga, dia datang, lalu berlutut di sebelah, seperti jongkok lah, bukan berlutut. Karena saya di corner, di ujung, saya doakan. Dia nangis, saya keluar dari situ, saya keburu-buru, langsung saya keluar, ketemu Pastor Fuji, Pastor Lena, saya kenalkan sama Pastor Lena kemarin.
You will recognize His voice. You will recognize His voice. Tapi mendengar suara Tuhan bukan hanya untuk apa? Untuk saya itu memenangkan jiwa, itu iya. Tapi juga untuk saya. Someday, suatu hari saya tidak akan bisa memenangkan jiwa lagi. Tuhan akan pakai saya lagi kalau saya mati. Atau Tuhan datang kembali, ya kita semua nggak dipakai lagi untuk dengan cara demikian. Tapi kalau saya mati nggak mungkin lah Tuhan. Mari rohnya Philip Mantova gentayangan ke sana. Orang takut lah. Shalom. Wah! Nggak mungkin lah Tuhan pakai roh. Kalau tubuhnya sudah menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. I am learning to hear His voice. For me too. Karena saya kan butuh itu sampai saya mati, pasca lewati kematian. I need that. Banyak orang kan nggak mengerti itu. Baca Alkitab, apa gunanya sih? Anda mau sekolah di Taiwan, beberapa orang di sini sekolah sampai ke China, les dulu bahasa Chinese. Kecuali kalau ke sana sekolahnya sekolah Inggris. Anda mau sekolah Inggris, SAT lah, TOEFL lah, apa, Inggrisnya benerin dong. Mau sekolah Amerika, mau sekolah Inggris, mau sekolah Kanada. Anda mau sekolah Belanda, belajar dong. Holland Spreken, Lekker Sonder Betalan. Yang nggak ngerti Belanda nggak ngerti itu, saya juga ngawur loh. Jadi Anda mesti belajar. Hanya ada satu currency di sorga, mendengar suara Tuhan. Nggak belajar, nggak pernah baca Alkitab. Orang Kristen gampangin, khotbah aja, feeding. Kita bukan ikan yang cuma mangap-mangap dikasih pakan. Nggak boleh. Khotbah harus menjadi pendorong, inspiratif. Tapi jemaat harus sadar. Kalau enggak nanti pengkhotbahnya saja yang mendengar suara Tuhan. Jemaat harus mendengar suara Tuhan bersama dengan gembala. Karena Anda mendengar suara gembala. Tapi kita semua notabene domba harus mendengar suara gembala agung. Dengar suara Tuhan untuk dirimu. Saya mendengar suara Tuhan untuk saya juga. Lalu suara Tuhan bunyi apa sama Yohanes? Naiklah kemari. Come up. Ini juga, ayat ini juga sebenarnya secara profetik bicara tentang rapture atau pengangkatan. Sebab setelah chapter 5, dari pasal 5 seterusnya sampai pasal 19 kitab Wahyu, tidak lagi disebut-sebut dan disinggung yang namanya gereja perjanjian baru, nomor. Jadi ayat ini juga sebenarnya secara profetik bukan hanya Yohanes mengalami sesuatu disuruh naik rohnya melihat sesuatu. Tapi Yohanes juga seperti mendapat profesi bahwa akan ada pengangkatan seperti ini. Rapture itu akan datang, kita tidak pernah tahu kapan. Jadi jangan pernah bingung jemaat Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali itu ada fase-fasenya. Jangan jadi orang yang naif dan lugu gak tahu. Kedatangan Tuhan kedua kali untuk set up kerajaan 1000 tahun itu sekali nanti. Turun ke bumi. Tapi sebelum itu ada masa pengangkatan orang-orang benar. Dan Tuhan belum turun, kita yang diangkat. Anggaplah Tuhan turun itu hanya setengah di awan-awan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu Paulus katakan itu, Yesus juga ngomong soal itu. Ini bukan rekayasa teologi, bukan. Paulus berkata seperti ini, in the blink of an eye, dalam sekejap mata, sangkakala berbunyi, dan kita akan ditransformasi, diubahkan sekejap, tapi kita tidak akan mendahului mereka yang sudah mati, mereka dulu yang akan dibangkitkan dalam antrian. Setelah itu baru kita yang hidup, yang akan diangkatnya hidup-hidup. Yesus berkata 2 orang berjalan dalam kilangan, bekerja di kilangan yang sama. Yang satu diangkat, yang satu tertinggal. 2 orang berjalan di ladang, yang satu terangkat, yang satu ditinggal. 2 orang tidur seranjang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Saya yakin itu suami istri. Kalau itu bukan suami istri, tinggal seranjang, 2-2 ditinggal. Jadi suami istri akan pisah waktu pengangkatan, waktu kematian kalau nggak seiman. Makanya itu Yosua berkata, as for me and my house, aku dan seisi rumahku, kami melayani Tuhan, itu hokinya keluarga itu. Keluarga itu hoki bukan karena rezeki dia kaya. Buat apa kaya raya? Berantakan semua. Kekekalan bisa. Keluarga saya paling bahagia.
Saya perjuangkan sampai tahun 95 papa saya bertobat terima Tuhan. Sebab buat apa saya bilang ngaku-ngaku saya itu berbakti kalau saya tidak bawa Injil ke orang tua sendiri. Nah kalau kami semua nanti mati, 3 ke sorga, 2 di bawah. Gimana kira-kira bisa nikmati nggak itu kekekalan? Saya buat suatu keputusan bahwa yang namanya seluruh keluarga itu double happiness lah. Ciancafu. Semuanya itu sukacita adalah kalau semua adalah in Christ. Nah, nggak perlu jadi keluarga konglomerat. Kerja itu pokoknya yang penting. Kita sungguh-sungguh dan jadi berkat. Semua bonus dari Tuhan. Kejar apa sih? Saya tanya sih, kejar apa? Saya nggak ngomong gini, kalau gini keluar dari orang yang malas, jangan didengar lah, dia alasan nggak mau kerja. Saya kerja mati-matian, jangan pernah anggap pendeta kerjanya apa. Ikut saya Anda muntah darah. Cuman bedanya satu, orang kerja di dunia sekuler termotivasi money, kami tidak termotivasi money. Kami mengadopsi problema orang, seolah-olah itu problema kami. Makanya muntah darahnya di sini, Anda pasti tidak tahan lah. Sama-sama sibuknya mungkin kita 11-12 kalau orang-orang di sini ngelembur terus. Tapi Anda pasti akan lelah kalau tidak terpanggil sebagai hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan motivasinya adalah Tuhan. Kalau Anda dengar suara kata-kata seperti ini dari orang yang malas bekerja, monggo silahkan, Anda lupakan. Saya tidak kalah gigihnya bekerja dengan siapapun di ruangan ini. Seperti Paulus katakan, kadang-kadang saya kurang tidur. Khotbah 18 kali, khotbah baru dalam seminggu. Meeting ini, meeting itu. Tapi saya tahu apa yang saya cari. Do you know what you're looking for? Saya tahu apa yang saya cari. Anda tahu nggak apa yang Anda cari? Kejar apa sih? Sorry ya, nggak lama lagi mati. Siapa yang menikmati itu? Kata Yesus pada si kaya yang bodoh. Siapa yang menikmati itu semuanya? Bocor nanti. Pasti 100% bocor kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Kalau tidak mengejar Tuhan dulu. Bocor 100%. Jadi masa hidupmu 40 tahun itu dikasih orang lain gitu aja yang tidak akan peduli sama dirimu dan keluargamu. What are you looking for? What are you fighting for? Yesus itu yang patut kita perjuangkan dulu dalam hidup ini. Karena dialah yang kekal. Naiklah kemari. Rapture akan terjadi. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Berarti di sorga dan di dalam hadirat Allah ada banyak wahyu untuk masa depan kita dan masa depan dunia. Saya yakin dunia ini akan semakin tidak menentu. Kita mesti banyak berdoa bukan supaya kita tahu. Kita harus berdoa supaya Tuhan kita serahkan semua pada kendalinya. Kenapa dunia ini sekarang dalam masalah? Karena manusia mengendalikannya. Manusia yang tidak percaya Tuhan. Aku akan menunjukkan kepadamu, kata Yesus Kristus kepada Yohanes. Kamu naik ke sini ya. Kalau dari bawah kamu gak kelihatan. Kamu mau tahu kamu naik. Luar biasa. Dunia ini gak tahu apa-apa. No one is a leader in this world. Gak percaya? Coba lihat. Coba lihat ya. Orang-orang biasa seperti kita, jelata, gak punya kuasa perorangan. Power kita adalah in numbers, dalam jumlah angka. Tapi numbers don't save you personally. Angka tidak menyelamatkanmu, misalnya kita itu rame, kuatnya rame-rame, jumlahnya juta. Kita bagian dari itu. Bahkan kalau perlu kita pakai seragam yang sama dan ditakuti. Bahkan oleh orang-orang di tempat-tempat tinggi. Tapi kalau Anda lapar, 1 juta orang sekelilingmu juga gak akan bisa bantu. Mau pakai bajunya sama pun Anda kiri kanan minta roti juga gak semua orang peduli. Sebenarnya kita punya kekuatan dalam angka, tapi perorangan tak punya kuasa. Sedangkan naik ke atas lagi, coba ditarik terus dalam mata rantai rimba dunia. Mata rantai food chain itu. Kalau Anda lihat ada singa, ada hyena, turun ke bawah sampai kutu.
Tapi kalau Anda lihat yang paling atas juga. Akhirnya semua juga takut kepada massa. Takut dengan sesuatu yang sifatnya itu berjumlah banyak. Kalau semuanya orang-orang di titik-titik atas, takut dengan bawah, bawah ditindas atas, takut atas. Sebenarnya siapa sih leadernya? Nggak ada. Everything is by polling. Dan segala sesuatu harus disurvei dulu. Demikian pula ekonomi dunia. Semua pakar seringkali salah, lebih banyak salahnya daripada benernya. Basically in this world, you don't know nothing. You're leader of nothing. Di dunia ini, tidak ada orang yang tahu apa-apa. Tidak ada orang memimpin apa-apa. Yang mimpin pun takut kepada yang dia pimpin. Yang dipimpin, takut kepada yang memimpin. Nggak ada yang mimpin. No one really leads anything. Makanya Tuhan Yesus berkata sama Yohanes, get out, naiklah kemari, come up, I will show you something greater. Come up. Saya dorong kepada setiap anak-anak Tuhan di bidang apapun juga, sektor apapun Anda berada, untuk mencari wajah Tuhan dengan rajin. Pagi-pagi bangun dulu berdoa, supaya kita tahu sesuatu dari kacamata Tuhan. Tuhan gak pakai kacamata dari sudut pandangnya. Kita supaya tahu, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan. Kamu gak naik, aku gak nunjukkan. Kalau kamu gak naik, kamu pikirannya kan sama rata dengan semua. Tunggu-tungguan. Ini takut itu takut ini. Siapa yang dia takuti? Paham maksud saya? Ini bilang begitu, itu bilang begini. Yang benar yang mana? Hanya ada maksimal prediksi. Tapi kalau kamu mau tahu sesuatu dari aku, kamu naik kemari. Upgrade yourself spiritually. Naik ke sini, aku akan tunjukkan sesuatu kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saya punya suatu keyakinan yang kokoh bahwa di sorga, bukan hanya ada kitab kehidupan, tapi semua kitab kita, kitab harian kita sudah ada di tangan Tuhan. Dan di dalam hadirat Allah ada bocoran. Makanya saya tidak berani mengarungi hidup ini tanpa mendekat pada Tuhan dulu. Karena saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak bisa taruh percaya pada daging dan darah, pada manusia siapapun, pakar pun dan sebagainya. Siapa pernah prediksi? Bukannya zaman pandemi yang jatuh yang besar-besar. Nggak pernah tahu Anda. Kalau Tuhan goncangkan, semua akan kecele bersama. You don't know anything. You can only live in His perfect plan. Kita hanya bisa hidup di dalam rencananya yang ajaib. Sebelum pandemi itu, saya nggak tahu kenapa tim media kami itu bengkak luar biasa. Gereja pada saat-saat saya mengalami pencobaan di dalam pelayanan saya. Pencobaan terberat mungkin, salah satu pencobaan terberat dalam karir pelayanan saya. Tapi tim media luar biasa banyak. Saya pikir buat apa? Aduh Tuhan gimana? Tapi mereka itu orang-orang loyal. Masuk pandemi. Ternyata kurang-kurang orang. Luar biasa. Kita tuh mengalami yang namanya itu timing-timing Tuhan yang tidak bisa duga. Apa yang terjadi di dunia kita nggak tahu. Kalau Tuhan memberitahu sesuatu itu nggak tentu dirimu tahu. Tapi tiba-tiba Anda kerjakan aja. Tiba-tiba Anda sudah berada di sana. Seperti seolah-olah sudah dituntun Allah. Sebagian daripada apa yang Allah beritahu kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu rajin cari wajahnya. Jika anak-anaknya sungguh-sungguh beribadah. Bukan liturgi saja tapi sungguh-sungguh dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Jika anak-anaknya itu mendahulukan kerajaan Allah. Sebagian daripada yang Tuhan mau beritahukan itu Tuhan beritahu sesuatu. Sungguhan berupa informasi ilahi. Ini. Tuhan beritahukan. Tapi ada kalanya Tuhan juga beritahukan sesuatu tanpa kita tahu. Tapi kita sudah tanpa sengaja, tanpa kita menyadari, kita sudah dituntun ke sana. Kita sudah ke situ. Waktu terjadi boom pandemi ternyata tim media kita busy sekali. Saya kira segitu itu tadi sudah terlalu banyak besar pasak dari tiang. Ternyata siapa sangka tiangnya segede itu nanti waktu pandemi.
Itu our team, media team so busy. Our church, gereja kita itu bertumbuh dahsyat waktu pandemi. Karena persiapan yang tidak kita sengaja. Orang dunia bilang itu hoki. Saya bilang itu tuntunan Allah. Otakku hanya bisa terima segini. Tapi orang yang berbahasa lidah, berdoa untuk future yang dia tidak tahu, tidak ada bocoran halus di sini. Dia sudah dituntun oleh Allah. Barang siapa dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Karena itu saya gak berani fight dalam hidup ini di level saya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Suatu saat Anda pasti akan kecelih. 100%. Tapi Tuhan berkata, naiklah kemari, up. Waktu pikiran saya berkata demikian, saya perbaharui dengan firman. Tuhan selalu suruh saya up. Kalau kamu mau menang, kalau kamu melihat glory, bukan berarti mulus selalu hidupmu. Kalau kamu mau melihat campur tangan Allah, naiklah ke sini, come up. I'll show you something. I know what no one knows in your life. Aku tahu sesuatu yang tidak seorang pun tahu di hidupmu. Aku tahu sesuatu yang seluruh bumi pun tidak tahu. Mau di polling, mau di survei, mereka nggak duga. No one predicts what I'm about to do. Kamu mungkin juga nggak tahu, tapi aku siapkan kamu ke situ. Saya selalu belajar mendekati, cerita hidup saya cuma satu, mendekat sama Tuhan. Kalau enggak ya, kalau saya enggak mulai saya enggak mendekat sama Tuhan, nanti isinya cuma apes melulu. Bukan berarti kalau hidup dalam Tuhan itu selalu beruntung, enggak. Tapi selalu apes melulu. Tahun 97 Desember saya dibangunkan pukul berapa itu, 5-6, itu saya di Kanada. Anda tahu kalau bulan Desember, kalau yang pernah sekolah di luar, di daerah-daerah dingin, itu malam masih, matahari belum mau terbit itu. Jam 8 juga masih gelap. Dingin lagi, maunya di dalam selimut, saya dibangunkan, saya doa. Nangis sejadi-jadinya bulan Desember, siapa ngerti. Saya nggak tahu siapa, saya nggak sedih, saya nangis. Kenapa saya nangis? Hati saya itu digemburkan dulu. Ternyata tahun 98 terjadi kerusuhan. Terjadi suatu perkara yang dahsyat di negeri kita. Saya sudah disiapkan untuk kembali pulang. Tiket saya itu 14 Mei 98, saya sudah beli dari tahun 97 akhir. One way tiket. Nggak kembali lagi ke situ. Hati saya digemburkan, mana pernah tahu ternyata. Saya nggak tahu, kalau Tuhan beritahu saya, pasti saya meledak, saya nggak akan percaya. Maka itu yang Tuhan beritahukan, nggak tentu kita tahu. Tapi Tuhan sudah investasikan sesuatu dalam diri kita untuk siap menyongsong itu. Waktu 14 Mei semua orang berkata, jangan ke Indonesia segalanya, saya berlutut di samping ranjang saya. Sebelum ke airport pagi hari, pesawat saya siang. Hati saya setiap kali mikir Indonesia nangis saya. Saya bilang, saya pulang. Teman-teman saya bilang, gila lu kamu pulang. Ya biarin, terserah. Mending saya dibilang gila tetapi saya taat. Saya pulang. Itulah permulaan cikal bakalnya pelayanan saya hingga hari ini. Saya nggak pulang, mungkin hari ini saya juga tidak ada di Indonesia. Nggak ada saat teduh bersama. Paham maksud saya? Saya nggak berani jauh sama Tuhan, karena walking with Jesus means berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah berarti you are 3 steps earlier than the world. 3 langkah lebih dini daripada dunia. Anda tidak akan pernah tersapu dengan arus bumi, Anda sudah disiapkan dulu. Saya nggak berani. Detik di mana saya berhenti bergaul karib dengan Tuhan, naiklah kemari, Anda akan mulai lihat setiap keputusan itu berabe semua. Semua berdasar kepinteran, kepandaian, sok pinter, sok jago. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, Yeremia 17. Masa bagus datang, dia selalu akan tidak jodoh dengan itu. Selalu apes melulu. Jangan kira Anda pintar, saya pintar. Jangan kira kita itu udah pengalaman. Pengalaman apa sih? Pengalaman kita dulu kita berhasil. Itu gak menjamin, karena depan ada banyak hal yang tidak bisa Anda jamin. Saya gak berani tanpa Tuhan. Makanya Tuhan berkata, come up. If you wanna know something. Come up itu berarti go down on your knees. The only way up is to go way down. Nah, barang siapa meninggikan diri, Tuhan rendahkan. Satu-satunya jalan untuk diangkat Tuhan adalah merendahkan diri.
Kata naiklah kemari. Pertama bicara tentang rapture, kenaikan. Tapi juga bicara terlebih dahulu tentang pengalaman Yohanes di Patmos. Tapi ini juga bicara kepada kita tentang hidup doa. Kalau Tuhan berkata, come up, naik ke sini. Itu berarti Tuhan suruh kita berlutut di bawah kakinya. Satu-satunya elevator, liftnya Tuhan itu adalah doa. Makanya hari-hari ke depan, apalagi tahun 2024, ada banyak sekali pergeseran di dunia. Anda akan melihat pemain baru, pemain lama hilang, pemain baru datang, orang kaya baru, orang miskin baru akan bergelimpangan di tahun 2024. I wish I can say to all of us, good luck. We don't need luck. We only need not good luck, good God. Kita tidak perlu good luck, kita perlu good God. Allah yang baik. Saya nggak berani. Makanya ada lagu begini kan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak berani atau ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Suaraku belum bangun. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Bantu saya. Setiap hari. Lalu ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Lagu ini gak bisa saya ubah-ubah. Kalau bisa saya gantinya gini. Agar ku tidak tersesat. Karena mengikuti jalan Tuhan gak pernah tersesat sih. Yang tersesat ini, mengikuti jalanku. Menurut saya lebih bagus begitu. Tapi saya tidak hak untuk, ada hak cipta, saya gak bisa apa-apa. Kau tidak akan pernah tersesat mengikuti jalan Tuhan. Karena Yesus adalah jalan. Kau akan tersesat, kalau kita akan tersesat kalau mengikuti jalan sendiri. Ya, jadi sorry gak bisa 5 ayat. 1 ayat saja, kebaktian 1. Haleluya. Nanti kebaktian berikutnya, makanya Cingtian Puhejia, saya akan coba usahakan nanti ibadah berikutnya ketinggalannya di mana ayat 2 mulai ya. Kita akan belajar banyak. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Oh haleluya, praise the Lord, kasih tepuk tangan untuk Tuhan.